Jadi ini adalah Mitsubishi Expander tahun 2022, masih baru banget, tapi punya keluhan suara dalam kabin itu berisik. Jadi suara ban tembus, suara hujan tembus, suara samping-samping tembus banget. Oke, nggak masalah. Setelah kita bongkar dan kita pelajari, ini dia. Suaranya itu tembus dari bagian plafon, itu tembus banget. Bagian samping juga tembus banget, bagian tepong belakang tembus, bagian lantai juga tembus. Oke, nggak masalah, kita punya solusinya. Kita mau ngasih peredam full satu kabin sampai ke bagian fender depan. Jadi di Expander ini bahan yang mau kita gunakan, pertama kita menggunakan Kodia white rubber batil, putih ya warnanya, dan ini juga tebel tapi dia enteng banget. Terus kita finishing dengan peredam foam dari Ozora untuk bagian pintu. Untuk di bagian lantai, setelah kita kasih rubber batil, kita finishing dengan peredam foam rebonded. Dan ini adalah Noiskill NK03 untuk di bagian fender depan. Ini adalah rubber batil tapi juga ada peredam foamnya. Konfigurasinya yang kita pasang di Mitsubishi Expander ini, kita mainnya 3 lapis ya. Jadi pengertian 3 lapis itu, di bagian tepong-tepong depan dan belakang kita main 2 lapis rubber batil, habis itu kita finishing dengan peredam foam rebonded. Untuk bagian pintunya kita main 3 lapis juga dengan konfigurasi lapisan pertama di bagian luar, lapisan kedua di bagian dalam, dan finishing dengan peredam foam dari Ozora. Total 3 lapis ya. Untuk di bagian fender depan kita nanti mainnya juga 3 lapis. Jadi fender depan dari sisi luar dan sisi dalam totalnya ada 6 lapis. Jadi kondisi mobil belum dikasih peredam, coba kalian dengerin. Cuman pakai tangan biasa ya. Tapi nanti setelah kita kasih rubber batil, dia bakalan jauh lebih berubah. Apalagi setelah kita kasih tambahan peredam foam, makin manyus nanti. Selain penambahan peredam di mobil ini, kita juga mau menambahkan subwoofer kolong nanti yang kita taruh di posisi di bawah bangku depan kiri, dengan tujuan mumpung sekalian bongkar, kita bikin suaranya jadi semakin istimewa. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol Expander ini nanti sore selesai. Oke, kurang lebih 2 jam mobil sudah berhasil kita pasang di lapisan pertama rubber batilnya. Kalian bisa lihat sekarang. Jadi rubber batil sudah terpasang dulu, mulai dari bagian dek belakang sampai ke dalam sini, lantai full, sampai dengan ke bagian plafon udah bener-bener mantep banget ini. Tapi ini masih lapisan rubber batil pertama. Habis ini kita mau naik lagi ke lapisan peredam foam, mulai dari peredam foam Ozora untuk di door trim, sama foam rebonded untuk di bagian lantai-lantai sama dek belakang. Di awal video kalian ingat suaranya kan? Sudah beda banget sekarang. Sampai ke bagian atap cuma pakai tangan. Dan suara tutupan pintunya ini baru lapisan pertama rubber batil. Habis ini kan naik ke foamnya, nanti bakalan jauh lebih mantep lagi suaranya. Untuk bagian door trimnya sudah kita kasih peredam foam dari Ozora. Kalian bisa lihat ya, ini sudah benar-benar empuk banget. Jadi nanti si door trimnya kita kasih lapisan Ozora ini ketemu dengan lapisan rubber batil yang ada di dek pintu. Bayangannya nanti ini ketemu jepit dengan bagian sini. Jadi benar-benar nggak ada celah lagi untuk mengeluarkan vibrasi. Jadi semua suara yang masih tembus dari rubber batil itu ketahan di foam Ozora ini. Ini kita lagi proses pemasangan plafon dulu sebelum kita lanjut ke pemasangan foam. Kalian bisa lihat pemasangan plafon prosesnya seperti ini. Jadi tangan harus benar-benar bersih. Kita jaga kebersihan plafon, jangan sampai ada bercak-bercak noda.
Dan ini kita masukinnya juga harus secara pelan-pelan. Kelihatan kan, plafonnya benar-benar bersih banget. Karena yang paling bahaya itu kalau bekas tangan itu ngecap di plafon. Karena kan tangan kita juga pasti ada kotoran kalau kita bongkar-bongkar kayak gini. Tapi sekarang udah benar-benar bersih banget. Sekarang plafon sudah terpasang, kalian bisa lihat dan kalian yang nilai sendiri kayak gimana pemasangannya. Nggak ada sidik jari sama sekali, nggak ada kotoran sama sekali. Bener-bener bersih banget ini. Peredam foam sudah berhasil kita pasang. Kalian bisa lihat ini sudah benar-benar luar biasa rapat banget. Dan ini tidak sekedar 2 lapis, tapi ini total kita hitung jadinya 4 lapis. Bener-bener luar biasa ini. Sampai bagian deck sini juga. Sampai ke bagian lantai depan. Sama di bagian bawah dashboard itu juga sudah full peredam foam. Kalian bisa lihat ya. Itu lagi kondisi laci dibuka. Itu udah benar-benar full foam sampai ke balik dashboard. Sebelum kita pasang karpet-karpet dan deck dan door trim dan joknya, ini kita pasang dulu kabel audionya. Jadi subwoofer kolong nanti kita taruhkan di bawah bangku depan kiri. Ini kita siapin dulu kabel-kabelnya. Jadi perangkat audio yang mau kita pasang di expander ini, kita pakai LM Audio 8-in compact subwoofer kolong, sama kita mau upgrade tweeter. Tapi tweeter nanti taruhnya di posisi aslinya dalam pilar atau istilahnya di tempat refitting. Posisi terpasangnya subwoofer kolong persis di bawah jok depan kiri, dan ini benar-benar aman, dia nggak kena dengan laci yang ada di bawah jok. Terus untuk tempat tweeternya, kalian bisa lihat sudah terpasang rajin di sebelah kiri dan di sebelah kanan, masuk ke tempat aslinya. Ada sedikit perubahan dari posisi subwoofer kolong yang kita taruh di bawah bangku depan kiri. Ternyata dia mentok ke lacinya itu. Tadi kan setelah kita cobain udah bener-bener presi, tapi setelah kita baut ternyata dia mentok. Oke lah, kita pindah akhirnya subwoofernya ke bawah bangku driver atau ke bawah bangku supir. Ini sudah kita bungkus ulang kabelnya dengan isolasi kain, jadi sudah bener-bener rajin banget. Coba kalian lihat sekarang tweeternya, bener-bener kayak aslinya, dia masuk ke tempat refittingnya, padahal dalamnya sudah kita ganti. Jadi sekarang kelihatannya bener-bener minimalis, seakan-akan ini masih standar, padahal diganti udah. Sambil kita proses bersih-bersih dan kita proses pasang-pasang, habis ini kita lanjut ke proses pemasangan peredam di fender depan. Inilah dia fender dari Mitsubishi Expander setelah kita bongkar dan setelah kita cuci bersih. Ini lagi proses kering-keringan dulu biar benar-benar dia kering sempurna dan bentuknya seperti ini. Kalian pengguna Mitsubishi Expander harus tahu dalamnya tuh seperti ini. Ini yang bikin salah satunya suaranya gampang banget tembus. Kedengeran kan? Ini setelah kering nanti langsung kita gas, kita kasih peredam. Bahannya kita menggunakan white batil Kodia dan Noiskill NK03. Proses pemasangannya seperti ini. Jadi Noiskill NK03 kita bikin 2 tumpuk. Ini udah bener-bener empuk banget kan. Dan ini juga sudah kita lapis-lapis pakai peredam rubber batilnya. Habis ini tinggal kita kasih pewarna hitam. Dan ini contoh terpasangnya peredam foam rebonded di fender depan. Kalian jangan berpikir ini nanti gimana-gimana ya. Kalau jadi basah, ya kan? Ini karena dia kejepit dan ini juga panas, air tuh langsung turun dan dia langsung kering, jadi aman. Dan foam ini nggak langsung ke plat besi loh ya. Foam ini nempel dulu di rubber batilnya, jadi benar-benar aman.
Dan setelah kita kasih pewarna, jadinya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari samping itu bener-bener sopan. Setelah bannya dipasang kan orang ngelihat nanti orang nggak akan tahu kalau ada peredamnya, karena kan di sini tertutup sama plastik decknya. Dan di sini yang tulisan Noise-Kill udah kita cat warna hitam. Oke, habis ini langsung kita pasang ban, kita pasang lagi semuanya, terus kita masuk ke sesi cek sound. Gimana sih suara di Mitsubishi Xpander ini? Ikutin terus video kita. Sekarang ini kita lagi nyoba di jalan yang kasar ya, dan ini bener-bener suara tuh beda banget ya. Dari yang ada bergemuruh sekarang jauh lebih senyap sekarang ini tuh. Yang tadinya ada suara derungan ban itu kerasa, dan sekarang ini jauh lebih berkurang banget. Ini kita coba di jalan paving sekarang ini. Kita jalan di speed 40, sudah bener-bener jauh lebih tenang mobilnya. Kalian denger nggak sekarang? Suara gemuruh nih, jalan jelek ya, tapi suara gemuruhnya itu jauh lebih berkurang banget loh. Ini jalannya udah jelek, gelombang banget ini. Jadi kalau menurut saya ini benar-benar efektif peredam kayak begini untuk di Mitsubishi Xpander. Setelah semua selesai kita pasang, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Yuk kita dengerin bareng-bareng hasil suara di Mitsubishi Xpander tahun 2022 ini. Jadi walaupun tanpa prosesor, cuman sekarang bassnya itu udah bener-bener maju ke depan. Memang saya setting bassnya ke arah ke depan sini, di atas double din, di bawah spion tengah. PR ke depannya Mitsubishi Xpander ini cuma nambahin prosesor aja sudah jadi istimewa banget. Kenapa? Karena untuk penggunaan harian antara subwoofer kolong dengan prosesor itu bener-bener matching banget. Jadi kalau sekarang bassnya seakan-akan dari depan, cuman untuk vokal rata tengahnya masih belum terlalu dapat, karena masih belum ada untuk pengaturan time delay atau time correctionnya. Untuk masalah biaya, full peredam seperti ini dengan tambahan subwoofer kolong itu di angka Rp7.950.000. Dan pengerjaan 1 hari jadi. Jadi mobil ini kan dari Jogja, bisa langsung pulang malam ini ke Yogyakarta. Jadi kalau kalian dari luar kota nggak usah bingung-bingung harus mikir cari penginapan dan segala macam. Ditunggu aja bisa. Gimana? Kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video, ciao!